Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي ألفى بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya Tuhan. Tidak ada satu zat pun, apapun dan siapapun yang pantas, yang berhak, yang layak dan yang wajib kita ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Hari ini gematakwir berkumandang memenuhi langit, bersahut-sahutan tiada henti. Hati siapakah yang tidak tergetar mendengar keagungan dan kebesaran Allah terus-menerus dilantunkan. Takbir itu terus bergema dan menggelegar, sambung menyambung dari satu negeri ke negeri yang lain. Hanya hati yang telah mengeras sebagai batu belaka, yang tidak merespon dengan amat positif salah satu tanda kebesaran Allah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Setiap kali di hari raya Idul Adha, kita diingatkan kembali akan kisah agung keluarga Ibrahim alaihissalam. Kisah penuh keteladanan bagi segenap manusia sepanjang zaman. Kita masih ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam teramat sangat merindukan putra. Di usianya yang sudah di atas 80 tahun, Allah belum juga menganugerahi keturunan baginya. Sementara Siti Sarah, istrinya yang juga sudah tua, tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Berapa lama di antara kita yang menanti kehadiran si buah hati dalam keluarga? 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin bahkan 15 tahun. Suasana seperti apakah yang mewarnai kehidupan keluarga tanpa tangis bayi? Sepi, sunyi. Sepertinya hari demi hari berlalu berselimut suram dan muram. Dan hampir pasti hari-hari seperti itulah yang dijalani pasangan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Namun Nabi Ibrahim tidak putus-putusnya terus berdoa kepada Allah agar dikaruniai keturunan. Doa beliau diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian Allah pun menjawabnya di dalam As-Saffat ayat 101.
Fabasyarna bighulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Alhamdulillah, sejarah akhirnya mengabarkan melalui istri kedua Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar, Allah menganugerahi Nabi Ibrahim keturunan. Lahirlah Ismail, bayi laki-laki yang teramat lama didamba. Maka dapat kita rasakan betapa kebahagiaan membuncah dari dada Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Hajar. Hari-hari pun dipenuhi dengan warna-warni indah senantiasa mengiringi. Namun agaknya Allah punya rencana sendiri. Allah ingin menguji cinta Ibrahim kepadanya. Adakah cinta kepada Allah itu adalah cinta yang tidak tertanding? Ataukah jangan-jangan Ismail yang amat dirindukan itu menjadi pesaing cinta Ibrahim kepada Allah, Tuhan yang Maha Tinggi? Di usia Ismail yang masih beberapa bulan, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya ke suatu lembah tandus yang berjarak 1.500 km dari rumahnya. Siti Hajar pun dengan ikhlas mentaati perintah suaminya, berjalan sebulan penuh tanpa tahu kemana tujuannya. Sesampainya di lembah yang tanpa penghuni itu, Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan istrinya. Siti Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah ini?" Nabi Ibrahim terus melangkah tanpa menolehkan muka karena tidak tega memandang istrinya. Siti Hajar pun kembali bertanya, "Allah amaraka bihada?" Apakah Allah yang memerintahkanmu? Mendapati pertanyaan itu, Nabi Ibrahim pun berhenti dan menjawab singkat, "Benar." Siti Hajar pun berkata dengan lembut, "Idzan la yudayyi'ana Allah." Kalau begitu, pergilah wahai suamiku, Allah tidak akan menelantarkan kami. Betapa taatnya Siti Hajar kepada perintah suaminya. Meskipun itu berat, tapi karena itu perintah Allah, dijalaninya dengan penuh ketaatan. Hingga kemudian, di saat Nabi Ismail berusia 13 tahun, Nabi Ibrahim yang bertemu kembali dengan Nabi Ismail mendapati dirinya bermimpi sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala, maka tatkala anak itu sudah sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ara fil manam anni adbahuka." Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Qala, Nabi Ismail pun menjawab, "Ya abati, wahai ayahku sayang, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perasaan seperti apakah yang menyelimuti Nabi Ibrahim saat mendapat perintah menyembelih Ismail, putra yang amat dikasihinya? Dapat kita bayangkan, setelah puluhan tahun menanti keturunan, bahkan ketika fisiknya sudah semakin rentak, lalu ketika anak yang beranak di dada itu ada, Allah memerintahkan untuk menyembelih. Ibrahim pun menghadapi dua pilihan, mengikuti perasaan hatinya dengan menyelamatkan Ismail buah cinta keluarga, ataukah mentaati perintah Allah dengan mengorbankan putra kesayangannya. Kemudian tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim menjalankan perintah untuk menyembelih Ismail. Dengan hati yang penuh haru dan wajah berlinang air mata, dua sosok ayah dan anak ini saling mengikhlaskan demi menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke Mina, kemudian beliau membaringkan putranya di atas pelipisnya. Pada saat-saat yang dipenuhi kesedihan itu, Nabi Ismail menyampaikan beberapa pesan kepada ayahnya tercinta.
Ayahku sayang, tutuplah baju ayah dengan kain, agar darah tidak mengenai baju ayah. Karena jika nanti terlihat oleh ibu, itu bisa membuat ibu menjadi sedih. Wahai ayahku, sampaikan salam sayangku ke ibu. Aku sayang kepadanya. Terakhir, Nabi Ismail berpesan, wahai ayahku, tajamkanlah pisau itu agar tidak menyakitiku. Layaknya seorang ayah pada umumnya, Nabi Ibrahim dengan penuh keharuan menjawab ucapan anaknya, sungguh engkau adalah sebaik-baik penolongku di dalam menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim tidak kuasa menahan isak tangisnya. Air mukanya menandakan kesedihan sekaligus tanda keikhlasan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sempat mencium putranya dengan penuh kasih sayang, diambilnya pisau dan diletakkan di leher anaknya. Nabi Ismail pun berkata, ayahku sayang, tutuplah wajahku agar engkau tidak merasa kasihan kepadaku. Namun kita lihat kisah selanjutnya. Ketika Nabi Ibrahim dengan penuh ketaatan melakukan perintah Allah dengan menyembelih Nabi Ismail, Allah menggantikannya dengan seekor domba putih yang besar sebagai hewan sembelihan. Allah tidak akan menzalimi hambanya yang lebih mencintainya dibandingkan apapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga dengan kisah penyembelihan Nabi Ismail, kita mampu mengambil pelajaran dengan lebih menanamkan kecintaan kita kepada Allah, melebihi cinta kita kepada dunia, melebihi cinta kita kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, sehingga Allah pun mencintai kita dan menjadikan kita golongan orang-orang yang beruntung. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد
وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة، ومن بلدان المسلمين وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.